Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu kasus untuk pengaplikasian persamaan Schrödinger. Ini adalah salah satu syarat ujian tengah semester fisika kuantum. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Meisha Rohania dengan NIM F1C321036 Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, sebelumnya saya akan dengan sedikit tentang persamaan Schrödinger. Schrödinger ini ahli fisikawan ini berhasil menemukan persamaan yang bisa diterapkan untuk semua sistem fisika. Tapi asalkan rumusnya matematis, energinya diketahui. Lalu penjelasan persamaan Schrödinger adalah sebuah gelombang yang secara ajaib bisa menggambarkan aspek-aspek kuantum sebuah sistem. Nah, nanti aspek-aspek itulah nanti yang akan saya jelaskan, yang akan saya selesaikan solusinya. Selanjutnya informasi yang ingin saya sampaikan yaitu persamaan Schrödinger ini dikenalkan oleh Erwin Schrödinger, itu nama panjangnya Schrödinger tadi ya, Erwin Schrödinger, pada tahun 1926 untuk membahas tentang deskripsi gelombang partikel pada dimensi atomik yang memenuhi prinsip dan hukum fisika. Maksudnya itu persamaan Schrödinger ini membahas tentang deskripsi gelombang partikel pada dimensi atomik. Dimensi satu dimensi atau dua dimensi dan tiga dimensi. Tapi untuk kali ini saya hanya menggunakan satu dimensi saja. Oke. Selanjutnya, nah inilah persamaan Schrödinger yang secara umum. Minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat sin X per DX kuadrat tambah Px sin X sama dengan E si X. Nah, di sini adalah persamaan Schrödinger. Sekali lagi saya bilang ini adalah persamaan Schrödinger. Nah, untuk potensial ini, Px-nya inilah yang nanti akan kita pecahkan gitu. Yang akan kita cari solusi. Kasus-kasus potensial untuk persamaan ini yang akan kita cari penyelesaiannya maksudnya. Oke. Persamaan Schrödinger ini memang seperti persamaan yang abstrak, tapi berguna untuk perkembangan teknologi. Bukan maksudnya perkembangan teknologi dari zaman ke zaman sampai sekarang persamaan Schrödinger ini digunakan. Misalnya pada apa? Komputer, laptop, dan lain-lainnya. Banyak banget penggunaan dari penggunaan persamaan Schrödinger tersebut. Lalu kita ini bergantung pada X ya. Untuk persamaan ini bergantung pada X atau posisi. Oke, ingat persamaan Schrödinger ya. Yang ini bergantung pada X. Nah, dan selanjutnya, oke, ini dia. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus potensial pada persamaan Schrödinger? Nah, penyelesaian kasus-kasus potensial pada persamaan Schrödinger ini banyak sekali, maksudnya banyak, lebih dari satu gitu. Yaitu seperti F-nya sama 0, kondisinya sama dengan 0, yaitu yang biasanya dibilang kayak tidak terikat, paling sederhana lah untuk penyelesaian potensial pada persamaan Schrödinger. Dan itu yang lainnya seperti potensial tangga, dinding potensial, sumber potensial, dan yang lain-lain lah. Oke. Nah, di bagian kasus-kasus tersebut, saya mengambil satu kasus, satu penyelesaian, dan satu solusi. Gitu.
Yaitu apa? Di bagian apa? Di bagian potensial tangga atau yang kata lainnya bisa sebagai tanggul potensial. Nah, di tanggul potensial ini tadilah saya yang akan membahas itu. Jadi untuk lebih lengkapnya di slide selanjutnya ya di pembahasan selanjutnya. Oke, saya langsung aja ke slide selanjutnya. Nah, oke, ini topiknya. Yang kasus yang yang saya jelaskan di sini adalah kasus potensial tangga atau tanggul potensial. Kasus ini yang saya ambil. Eh, ini persamaan tadi, persamaan Schrödinger atau persamaan gelombang tadi itu yang dihasilkan dari persamaan Schrödinger, maksudnya itu yang ditinjau itu adalah potensialnya ya, potensialnya. Itu potensialnya. Oke, kita lanjut slide. Oh, ini dia kasusnya untuk potensial tangga atau tanggul potensial. Oke, ini kita misalkan gitu, kita ibaratkan potensialnya itu sama dengan 0. Nah, ketika potensialnya itu sama dengan 0, berarti X-nya ini lebih kecil dari 0. Nah, jika F sama dengan F0, maka X-nya lebih besar dari 0. Oke, bisa lihat ya di gambar. Ini kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini yang kuning ini untuk F0-nya. Nah, ini F-nya. Nah, ini untuk di X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari 0. Nah, potensial tangga atau tanggul potensial ini sebenarnya ada dua kasus loh. Kasus yang pertama itu apa? Energi lebih besar dari F0. Yang kedua, kasus kedua, energinya lebih kecil dari F0. Maksud energi ini, maksud potensialnya apa sih? Sebenarnya gini, kita bayangkan potensial ini sebagai sebuah dinding. Oke. Okay? Nah, energinya itu kayak energi partikel itu seperti kita melemparkan sebuah bola gitu. Kita melempar ini bola ke dinding gitu. Kalau energinya lebih besar dari F0, bayang kita pasti akan nembus dinding gitu. Tapi kalau E-nya lebih kecil dari F0, apakah akan nembus dinding atau apa? Atau enggak gitu, apa terpental lagi ke kita. Nah, itulah persamaan inilah gitu, penjelasan inilah yang akan menjelas itu semua. Tapi saya hanya menjelaskan untuk kasus pertama saja, yaitu energinya lebih besar dari F0. Yang udah pasti ketika kita memberikan energi atau melemparkan suatu benda atau melemparkan bola itu lebih besar daripada potensialnya atau dindingnya itu tadi, maka dia akan tembus gitu ya. Nah, oke, ini persamaan Schrödinger yang awal tadi ya. Ini persamaan Schrödingernya. Ini persamaan Schrödinger. Ingat ya, sekali lagi saya bilang kan ini kayak ibaratnya kita melemparkan bola gitu, bola kasti ke dinding, dia akan terpental atau akan nembus dinding gitu. Nah, tapi di sini kita akan meninjau bagian E lebih besar dari F0, yang berarti itu akan menembus dinding. Maksudnya energi itu lebih besar loh dari potensialnya itu. Oke, kasusnya ada dua. Lagi kasusnya ada dua, tapi saya akan membahas kasus yang pertama saja. Oke, untuk daerah atau kondisi ini, kedua-duanya akan saya bahas karena nggak akan bisa menemukan penyelesaiannya kalau kedua kondisi itu di daerah itu tidak saya bahas. Oke, nah kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, tadi kita udah lihat persamaan Schrödinger ya. Ini persamaan Schrödinger ini minus H bar per 2 MD kuadrat CX per DX kuadrat tambah PX CX sama dengan ECX. ECX. Nah, kita merubah dulu bentuk persamaan Schrödinger ini untuk lebih sederhana.
untuk ditinjau untuk selanjutnya. Nah, di sini, nah, di sini kita lihat ini persamaan d kuadrat si x per dx kuadrat ini tetap nih. Ini ke sini tetap, tapi kita bisa mengotak-atik minus h kuadrat per 2m ini. Kita pindahkan dia ke sebelah sini, dan di sini juga ada, dan ini juga kita bisa balik ya 2m per h bar kuadrat, ini sama aja ya. Nah, untuk ini, untuk px, si x, si x, ini minus 2m per h. Oh, sorry. Untuk minus 2m per h bar kuadrat sin x. Nah, oke. Okay? Nah, d kuadrat sin x per dx kuadrat tambah 2m per h 2m per h bar kuadrat minus px si x sama dengan 0. Nah, ini nih persamaan yang sudah kita turunkan ini tadi ya. Ini kan bisa pindah ruas ini. Ini pindah ke sini, jadi berubah jadi positif. Itu semuanya udah tahu ya. Dan inilah bentuk persamaan Schrödingernya yang baru. Oke, lanjut slide-nya. Nah, kita tinggalkan ini dulu biar kelihatan. Nah, ini kasus pertama ya. Saya sudah bilang tadi, saya akan membahas kasus pertama, yaitu energinya lebih besar daripada F0. Nah, daerah 1 atau X lebih kecil, X kecil dari 0, dengan di mana F-nya potensialnya itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan Schrödinger yang kita ubah tadi ini, kita turunkan. Yang X-nya ini jangan ditanyakan lagi, kok di sini nggak ada di bawah? Ya, kita substitusikan ini dengan nilai 0. Otomatis kalau udah dikasih dengan nilai 0, ini akan bernilai 0. Nah, tinggallah 2M ini, ini. Yang ini dengan yang ini. Oke, tinggal ini sama dengan 0. Selanjutnya, kita misalkan lagi. X1 kuadrat itu sama dengan 2ME per H bar kuadrat. Ini misalkan saja ya. Kalau itu kayak konstanta gitu, oke? Nilai-nilai gitu aja, bilangan gitu. Nah, setelah ini kita rubah sesuai misalnya yang kita bikin. Oke, inilah persamaan ini. Lalu, ini kan nggak akan ada pengaruh, tapi kita akan merubahnya nanti ke bentuk fungsi gelombang gitu kan. Nah, karena itulah kita perlu minus I kuadrat. Oke, nah sudah selesai ini kan minus I kuadrat ini sama juga dengan yang ini. 2D per DS kurang IK1 dx tambah IK1 sin X. Nah, nilai ini sama dengan nilai ini, tapi lebih disederhanakan lagi. Oke, itu lebih disederhanakan lagi, jadi jangan bingung. Ini pun kalau dikalikan dari maksudnya diselesaikan persamaan ini, akan hasilnya seperti ini gitu. Maksudnya ini penyelesaian ini akan seperti ini. Ini sama gitu ya, tapi kita lebih menyederhanakannya lagi. Oke. Untuk ini kita akan cari solusinya. Solusinya gimana? Ya ini tadi. Ini d sin x per dx kurang 1k1 sin x. Ini yang mana nih? Ini yang mana nih? Kita lihat ini ialah yang ini tadi. Tapi ini yang untuk gini, yang ini. Oke? Ini kali sama ini. Nah, kali ini, oh, ini kali ini dapatlah yang ini tadi. Nah, ini kita pindah ruaskan ya. Ini pindah ruas. Nah, ini kita integralkan keduanya, kita dapat lensi. Nah, IK1 si. Nah, inilah nilainya. EIK1X. A-nya apa? Bilangan juga, bilangan untuk gelombang ini. Tadi kita misalkan aja A gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini d sin x per dx tambah tadi ini yang minus, ini yang plus gitu. Tapi yang ini ya,
Jangan bingung, ini kok gimana nih? Ini dari mana nih? Enggak. Ini dari ini ya. Nah, setelah ini sama dengan 0. Sama seperti cara yang di atas, kita integralkan juga. Dapatlah ini B E minus I k 1X. Oke. Ini bukan D ya, sorry. Ini salah ketik, ini C ya, bukan D. Nah, solusi umum persamaan Schrödinger daerah 1, daerah ini adalah sin 1 sama dengan AE I K1X tambah BE I minus I K1X. Nah, inilah gelombang datang. A ini untuk gelombang datang, dan B ini untuk gelombang pantul. Untuk lebih lanjutnya nanti saya jelaskan untuk gelombang datang maksudnya apa, gelombang pantul apa. Nah, kita akan selanjutnya ke slide selanjutnya, atau kita akan bahas untuk daerah yang kedua. Untuk kasus ini, daerah yang kedua, eh, daerah yang kedua Untuk daerah yang kedua ini persamaan Schrödinger sama seperti yang tadi. Bedanya di mana? Bedanya di sini. F-nya tadi yang awalnya 0 sekarang sama dengan F 0. Tadi kan F-nya 0. Sekarang F sama dengan F 0. Beda ya. Nah, karena beda, ini enggak 0 gitu. Fx-nya ini enggak tidak ada nilai lagi. Tadi kan nggak ada nilai. Sekarang dia ada nilai. Nilainya F0 ini. Nah, ini sama seperti tadi penurunannya. Nanti kita misalkan nih, misalkan X2 pangkat 2. Kok X2 pangkat 2? Tadi kan X1, bukan K1. Kok jadi K2? K2. Nah, sama aja dengan yang tadi. Tadi kan kita misalkan, nah ini misalkan K1-nya. Kita pangkatkan 2. Nah, sekarang kita K2-nya kita pangkatkan 2 untuk 2M per H bar kuadrat gitu ya. Oke, sama kayak seperti tadi, kita masukkan nilai-nilai ini tadi yang kita misalkan, ini tadi kita misalkan ini untuk nilai yang ini. Nah, lalu kita sederhanakan lagi nih. Ini kita turunkan seperti ini, seperti yang digambar nih, dan ini. Nah, di dx ini ke sini tadi ya, ini tadi, nilai ini tadi. Nah, oke, kita lanjut ke solusi. Solusinya nggak beda jauh dari yang tadi. Maksudnya penyelesaiannya juga nggak beda jauh dari yang tadi, sama juga. Langkah-langkahnya juga sama. Ini, nah, dx per dx kurang IK2 sin X sama dengan 0, D sin X per DX sama dengan IK2 sin X. Nah, kita integral juga. Ini ini udah, maksudnya tadi salah ya. Itu bukan D, itu C. Sebenarnya C ya. Itu sebenarnya C, ini udah salah. Ini salah ketik, ini sebenarnya C ya, bukan D. Apa memang benar ya? Ini tadi itu sih, untuk itu sih sebenarnya ya. Ini kita lihat ini kan diintegralkan tuh, ini kan turun ke sini juga, nggak mungkin kan dia berubah jadi D, atau memang D. Bentar ya. Solusinya, saya untuk dapusnya atau referensi yang saya ambil nanti saya jelaskan ya. Oh iya, benar, itu benar. Ini memang D, apa turunannya gitu ya, nggak salah nih, ini udah benar D. Ini udah benar D. Nah, ini tadi kan kita udah memisalkan A sama B, jadi nggak mungkin kita pakai lagi A sama B gitu ya untuk fungsi gelombangnya. Kita pakai lagi C gitu. Jadi nggak berpengaruh, ini kayak bilangan gitu aja gitu. Tapi nilai ini nanti kita akan cari. Oke? Nah, ini sama seperti yang tadi, ini ditambah, ini juga, ini diintegralkan agak kecil ya integralnya. Nah, ini juga, ini lensi
Dapatlah DE minus I K kuadrat K 2X. Nah, fungsi untuk persamaan Schrödinger daerah 2 ini sebagai berikut. Nih, si 2-nya sama dengan CM min IK2X tambah DE min IK2X sama dengan 0. Karena tidak ada dinding pemantul. Maksudnya apa? Maksudnya apa tidak ada dinding pemantul? Karena dia itu energinya besar gitu kan, besar, jadi dia nggak mantul, tapi dia malah nembus ke dinding atau ke sel tersebut. Oke, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah penjelasan tadi untuk daerah 1 dengan daerah 2. Nah, untuk E lebih besar dari F0 atau energinya lebih besar dari potensialnya. Nah, inilah ini refleksi gitu lewat dari potensialnya tadi. Nah, ini ada yang pemantulan, ada koefisien transmisi gitu. Ada refleksi yang datang, ada yang keluar gitu. Nah, ini untuk persamaannya tadi ya. Persamaan ini nanti kita cari nih. A, B, C ini kita cari nih nilainya. Untuk D tadi udah 0 gitu. Jadi kalau dia udah 0, nilainya 0, ya nggak ada nilai gitu. Nggak perlu kita cari lagi gitu. Oke, kita lanjut lah. Langsung, oke. Koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Oke, koefisien sama transmisi. Nah, syaratnya itu, batasnya itu harus Jx sama dengan 0. Ingat itu, syarat batasnya harus Jx sama dengan 0. Nah, untuk si pertama sama dengan si kedua. Nilai si pertama sama dengan nilai si kedua. Ini untuk persamaan pertama. Kita misalkan ini jadi persamaan pertama A tambah B sama dengan C. Nah, ini untuk yang ini kita turunkan nih terhadap X ya. Sama dengan D sin 2 nih, yang ini 2X per DX, lalu D AE IK 1X tambah BE IK 1X per DX sama dengan DCE IK 2X per DX ini ya. Nah, ini dapatlah kita IK 1 dikali AEI pangkat IK 1X kurang IK 1 kali BE minus IK 1X sama dengan IK 2 kali CE IK 1X dengan JX sama dengan 0. Oke. Nah, ini IK 1, IK 1 B. Untuk ini, untuk E-nya habis ya nilainya. Nah, ini habis nih, minus gitu habis. Ini perkalian gitu kan, habis gitu kan, habis. Nah, ini untuk C-nya itu kita hilang aja nih. E-nya itu kita hilangkan, A kurang B ini bisa kita sederhanakan jadi seperti ini, dan equation ini juga sama. Lalu jadi apa? A kurang B itu sama dengan K2 per K1C. Ini apa? Ini habis gitu. Ini A tambah B sama dengan C, A kurang B sama dengan K2 per K1 per C-nya apa? Oke, untuk tahu ini, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, jika persamaan 1 dan 2 tadi dijumlahkan, maksud saya yang slide itu tadi sebenarnya menjumlahkan. Nah, menjumlahkannya yaitu A tambah B sama dengan C, A kurang B sama dengan K, 2 per K1 kali C. Nah, itu kita tambahkan. Ini bisa kita tambahkan jadi 2A. B-nya habis ya, hilang ya. Jadi K2, ini 1 tambah K2 per K1C. Ini untuk matematikanya ya. A sama dengan C per 2, 1 tambah K2 per K1. Dan nilai C sama dengan 2A K1 per K1 tambah K2C. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, selanjutnya jika persamaan 1 dan 2 dikurang. Tadi ini kan kita tambah. Sekarang kita kurangkan.
pengurangannya seperti ini 2B, B, atau lebih kata lainnya itu kita ini tadi menghilangkan B-nya. Selanjutnya kita akan menghilangkan A-nya. Menghilangkan B-nya, lalu menghilangkan A-nya. Lalu kenapa? Oh, gini. Ini kan 2A per 2. K1 per K1 tambah K2 dikali K1 tambah K2 per K1 nih. Ini sama juga ya kan? Sama A gitu. Ini nilai ini sama dengan nilai ini. Kalau ini dikali ini, boleh perhatikan kursor saya ya. Ini kali ini, ini kali berdua nih. Nilainya itu adalah K1 K1 tambah K2 per K1 sama dengan K1 tambah K2 per K1 tambah K2A. Oke, terus ya. Selanjutnya kita mencari koefisien refleksi dan koefisien transmisi. Nah, karena itulah tadi kita dapatlah arus refleksinya atau B-nya ini tadi. Kali B ini adalah K1 per K2 per K1 tambah K2A kali K1 kurang K2, K1 tambah K2A per A kali A. Ketika K1 per K2 kuadrat, K1 tambah K2 untuk refleksinya atau pemantulannya tadi, dan transmisinya C2 refleksi. Untuk C untuk T-nya atau transmisinya C ini dikali C per A dikali A, ini dapatlah 2A K1 tambah K1 tambah K2, 2A K1 tambah K2 A kali A. 4K1 kuadrat K1 tambah K2 per 2T. Nah, jika dijumlahkan R dengan T ini sama dengan 1, berarti dia akan menembus dinding potensial tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Itu tadi terakhir presentasi saya, lebih kurangnya seperti itu. Ini daftar pustaka gitu. Pedoman saya awal saya dari catatan fisika kuantum saya dari dosen fisika kuantum saya, Ibu Yeza, dan saya juga mengambil dari link dari channel YouTube namanya Rahmat Nawawi, tapi Bapak Rahmat Nawawi maksud saya. Selanjutnya ini adalah link-link YouTube yang saya ambil, materi-materi yang saya ambil itu dari link-link YouTube ini, YouTube Bapak tersebut, YouTube beliau. Nah, kalau untuk bukunya saya ambil buku ini. Oke, saya ambil buku Fisika Kuantum Tidoyuan. Ini untuk persamaan-persamaan tadi, nggak salah. Kadri Muhammad ini juga punya bapak ini, dan Ibu Nurlina Fisika Kuantum ini sebenarnya saya juga ada mengambil buku bahasa Inggris, tapi karena saya lupa mencatat daftar pustakannya, jadi saya nggak ngambil. Tapi lebih banyak saya ke buku catatan fisika kuantum saya dan dari link YouTube bapak tersebut. Nah, selanjutnya mungkin itulah pembahasannya untuk kasus potensial pada persamaan Schrödinger yang saya gunakan. Yang kasusnya sebenarnya ada dua, ketika energinya lebih besar dari F0 atau energinya lebih kecil dari F0. Tapi saya cuma menjelaskan energinya lebih besar daripada F0. Oke. Kalau ingin lebih paham atau ingin lebih tahu lagi, mungkin bisa nonton di YouTube ini atau baca-baca buku referensi yang saya berikan. Oke. Oke. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.